Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi, salam sejahtera untuk Anda semua. Eh, Mohon maaf kalau selama ini memang saya terutama di VS Studio ini jarang sekali bikin konten karena memang kita kegiatannya memang lagi di maksudnya lagi tidak banyak kegiatan untuk yang kaitannya dengan masalah bolang, bikin konten itu enggak, kita lebih fokus ke masalah pekerjaan. Jadi beberapa bulan ini terutama di 2024 saya lebih banyak untuk kerja gitu, lebih kerja ngurusin hal-hal yang kaitannya dengan rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya, sehingga kegiatan bolang itu banyak saya liburkan. Nah, di sini untuk kali ini saya hanya akan menyampaikan atau sebuah opini dari saya pribadi. Ini banyak banget ya DM dari para saudara-saudara kita, terutama lewat IG ya. Jadi kalau mau komunikasi dengan saya itu bisa lewat IG. Kalau komentar di selain IG itu kadang saya kurang aktif, lebih banyaknya di IG atau di chat atau DM. Ini banyak banget, mulai dari grup FB kemudian di IG. Ini menanyakan sesuatu yang lagi viral nih, yaitu kasus Vina. Sebenarnya saya tidak ingin ikut memberikan sebuah opini gitu ya, tapi banyak banget yang meminta kepada saya, Pak Den tolong speak up gitu. Saya speak up, kasih tahu sedikit saja maksudnya apa pendapat Pak Den itu tentang masalah kasus Vina. Kalau masalah kasus Vina terus terang saya nggak ingin ada opini gitu ya, karena itu sifatnya adalah kejadian realita yang sekarang itu sedang ditangani oleh pihak berwajib, oleh polisi. Jadi biarkan mereka lah yang menangani itu, lebih real, lebih realitas, terus logis gitu ya. Sedangkan kita nggak perlulah, apalagi saya sendiri harus ikut-ikutan pansos di situ untuk membuat konten yang kaitannya dengan Vina gitu. Saya nggak mau. Secara batinnya saya itu adalah lebih ke arah humanity dan etika gitu ya. Humanity dan etika, di mana Vina ini kan kasusnya itu ya lagi viral, terus kemudian dia juga kan punya keluarga. Kalau saya bikin konten yang kaitannya dengan hal-hal supranatural, kaitannya dengan Vina ini nanti malah merancukan maksudnya masyarakat jadi rancu. Dari pemahamannya, ada dari pemahaman dalam segi realita, ada yang dari supranatural, itu malah rancu gitu, maksudnya membingungkan masyarakat dengan opini-opini yang banyak seperti ini. Terus kemudian secara humanity nggak enak lah dengan keluarga gitu ya, secara kemanusiaan lah, dia punya keluarga, kita bikin konten ngambil dari kasus Vina, terus kemudian nanti kita opininya ternyata nggak bener gitu kan, bagaimana tanggapan keluarganya gitu kan, sedangkan keluarganya masih ada. Makanya saya lebih milih untuk tidak membuat konten-konten yang kaitannya dengan hal-hal seperti itu, terutama dari di kasus Vina. Tapi di sini saya akan menyikapi tentang yang kaitannya masih dengan itu, tapi bukan Vinanya, yaitu tentang temannya yang kesurupan, yaitu Linda ya. Mungkin bisa dilihat gambarnya ini ya. Jadi gambarnya ini nggak usah saya apa videonya, potongannya, gambarnya saja pasti Anda sudah paham kalau di sosmed sudah banyak nih beredar. Nah, sebenarnya tanggapan saya apa sih gitu yang terjadi Linda ini, apa sih? Pertanyaan utamanya itu yang paling sering banyak di sini adalah, Pak, apakah benar gitu? Apakah benar Linda ini kesurupan atau hanya sekedar bohongan? Terus ada lagi, Pak, apakah benar ini arwah Vina yang masuk ke Linda gitu maksudnya? Nah, saya di sini akan menjawab dari sisi pemahaman saya pribadi. Saya tidak harus Anda itu tidak harus mempercayai apa yang nanti akan saya sampaikan, nggak perlu harus mengikuti yang saya sampaikan. Saya juga bisa benar, bisa juga salah. Secara opini saya dari video tentang Linda kesurupan itu, saya nggak sampai selesai, hanya di depannya saja saya menyatakan itu bukan kesurupan. Jadi tidak ada saya lihat sepintas itu nggak ada unsur kesurupan di situ. Lalu apa yang terjadi? Nah, dalam pandangan saya melihat dari sisi psikologisnya. Nah, sebelum saya gali lebih jauh, coba begini, kita berandai-andai dulu. Mungkin Anda pernah 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu punya masalah. Mungkin Anda dengan teman-teman Anda itu mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu pernah ngambil HP temennya gitu, bareng-bareng 5 orang gitu. Anda teman-teman Anda itu ngambil HP, Anda nggak ngambil tapi Anda ikut di situ. Oke, 2 tahun, 3 tahun itu nggak ada masalah gitu.
Nah, tiba-tiba suatu ketika teman-teman kalian ini membicarakan itu lagi, terus ada kaitannya yang menyinggung masalah pencurian itu. Misalnya begini, tahu nggak sih gitu kan, si A itu dulu yang HP-nya kita cari itu lagi katanya itu kasusnya mau dibuka lagi nih, terus kenapa? Katanya dia udah punya bukti nih, dulu ada saksinya, ada CCTV-nya yang waktu diambil HP-nya. Padahal itu belum tentu benar. Coba Anda yang pada waktu ikut itu di hati langsung dek gitu kan. Di hati itu langsung dek, saya dulu ngikut loh di situ gitu. Terus kemudian setiap hari itu dicekoki dengan berita-berita yang kaitannya dengan kasus pencurian HP itu. Kamu akan tambah bingung di hati itu. Bingung, terus kemudian resah gitu ya. Terus akhirnya otak kita, mental kita menjadi down. Yang tadinya mungkin selama 2 tahun, 2 tahun ini dari setelah pencurian ke saat ini Anda tidak ada apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba ketika ada dikaitkan sebuah situasi yang memicu Anda mengingat kembali masalah itu, hati Anda punya sebuah kecemasan. Nah, pada kasus tertentu kecemasan yang Anda rasakan ini, kalau sudah pada kecemasan tingkat akut, ya, pada kecemasan tingkat akut itu bisa muncul namanya histeria, rasa takut berlebihannya menjadi anxiety, hanya menjadi rasa takut tiba-tiba, terus rasa malu, rasa minder, rasa bersalah, semua muncul dalam diri Anda. Padahal Anda belum tentu tahu omongan orang-orang itu tentang bukti-bukti yang akan diajukan sebagai bukti bahwa Anda mencuri HP atau ikut mencuri HP pada waktu itu. Oke, secara pintas, kasus ini adalah imajinasi kita. Ini tapi bisa terjadi pada diri kita semua, artinya kita itu biasa menyimpan sesuatu yang salah di masa lalu, kesalahan di masa lalu, sehingga suatu ketika ada sebuah kondisi yang memunculkan mengingat itu kembali, muncul rasa bersalah kita, rasa takut kita, akhirnya muncul kecemasan yang sangat tinggi, akhirnya terjadilah istilahnya tadi anxiety, histeria, yang tidak terkontrol dari mental Anda. Dan ini yang disebut dengan istilahnya namanya mood depression dalam psikologis. Nah, mood depression itu nanti mengakibatkan sebuah gejala yang namanya histeria. Nah, histeria adalah ketidakmampuan seseorang mengontrol alam bawah sadarnya, rasa takut, rasa cemas yang berlebihan, akhirnya muncul gerakan-gerakan, omongan, imajinasi atau kumpulan-kumpulan angan-angan yang dulu terpendam itu muncul dengan sendirinya menjadi sesuatu yang tidak terkontrol. Ini kita menyebutnya dengan ada istilah histeria. Nah, histeria di orang awam inilah yang disebut dengan kesurupan. Padahal kesurupan dengan histeria itu beda. Oke, kembali ke masalah ini. Saya melihat dari sepintas saja, ini bukan kesurupan, tapi adalah mood depression. Ya, mood depression di mana bisa jadi si Linda ini memiliki tahu banyak hal tentang kasus Vina, terus kemudian mungkin di situ dirinya ada merasa bersalah, rasa takut, pokoknya banyak yang seperti saya sampaikan tadi. Akhirnya muncul kecemasan yang sangat tinggi, yang selama ini mungkin selama 8 tahun dia nggak ngerasain apa-apa, nggak kesurupan, tiba-tiba kok terjadi kesurupan di situ. Apalagi orang menyebutnya dia kerasukan arwah Vina, itu sudah berlebihan. Nah, gejala ini yang saya lihat itu adalah dia bukan kesurupan, tapi adalah efek dari mood depression karena adanya kecemasan tingkat tinggi yang muncul oleh sebuah kondisi di mana apa yang dia rahasiakan, apa yang ada di dalam diri dia yang selama ini ditutup-tutupi, itu terpicu oleh keadaan. Yaitu munculnya kasus Vina itu lagi gitu ya. Nah, terus dari ciri-ciri fisiknya juga secara sepintas yang lihatnya orang kesurupan tidak seperti itu gitu. Kalau Anda ingin tahu membedakan kesurupan atau tidak, antara histeria dengan kesurupan itu seperti apa, Anda bisa lihat ke belakang di video-video kajian saya tentang masalah kesurupan. Itu sudah banyak, beberapa tahun yang lalu saya bikin. Ya. Jadi secara fisik saya melihat secara sepintas gitu, raut muka, terus kemudian cara bicara, intonasi, gerakan, itu orang kesurupan tidak seperti itu gitu. Saya sulit menjelaskan seperti apa rasanya, karena ini adalah sifat kepekaan rasa. Mengetahui masalah kesurupan itu adalah kepekaan rasa. Ya, kepekaan rasa kita, intuisi kita, insting kita itu bisa memilih, oh ini kesurupan atau tidak. Tapi ketika saya melihat di video itu nggak ada unsur kesurupan. Yang ada itu tadi, ya, adalah mood depression. Nah, terus secara fisik gampangnya ya, saya ajarin gampangnya untuk membedakan kesurupan dengan histeria. Walaupun ini tidak 100% valid, tapi bisa menjadi pegangan. Walaupun tidak 100%. Pertama,
orang yang kesurupan itu nggak selamanya mejem matanya, nggak mejem. Kalaupun dia merem, orang kesurupan matanya merem, itu kalau benar-benar kesurupan itu kepekaannya tinggi. Artinya dia itu bisa mendengar gerakan dari jarak, bahkan dia bisa merasakan gerakan atau perubahan di lingkungan walaupun matanya mejem. Itu kalau kesurupan. Tapi kalau dia matanya mejem sambil ngomong ini dianggap kesurupan, tapi dia tidak peka lingkungan, enggak, itu enggak kesurupan. Ingat, orang kesurupan matanya mejem tapi kepekaannya tinggi. Yang kedua, orang kesurupan kalau nangis itu enggak keluar air mata. Ini umum banget. Ya, umum, orang kesurupan kalau nangis itu nggak keluar air mata. Kalau orang nangis keluar air mata, meracu dan sebagainya, itu adalah emosional dalam diri dia sendiri. Dia tuh sadar, dia nangis itu sadar. Ya, jadi selama saya itu banyak nangani kasus orang kesurupan, saya bilang dari 10 orang yang saya tangani itu hanya 1 yang benar-benar kesurupan. Dan itu pun nggak murni 100% kesurupan. Hanya ada gangguan jin sedikit, ditambah lagi mentalitas dia. Tapi yang selain itu, dari 9 yang saya tangani, terutama rata-rata adalah perempuan. Paling banyak menangani masalah kesurupan, histeria itu adalah di perempuan. Nah, jadi yang terjadi di Linda ini, itu tadi adalah mood depression yang mengakibatkan sebuah histeria. Ya. Dari ciri-ciri fisiknya itu adalah dia itu nangis, ya, keluar air mata, intonasi suaranya, terus kemudian masalah yang dia sampaikan itu juga nggak jauh-jauh dari kaitannya yang orang juga sudah tahu gitu maksudnya. Nggak, kecuali dia menyampaikan sesuatu yang orangnya itu belum tahu dan itu benar gitu. Jadi secara singkat bagi Anda yang awam, untuk membedakan antara orang kesurupan dengan histeria adalah dari caranya dia nangis terus kalau nangis dia keluar air mata. Karena setahu saya orang kalau kesurupan jin itu nangis nggak keluar air mata karena nggak bisa mengaitkan itu. Tapi ya bisa jadi keluar air mata kalau memang orang itu bisa kesurupan yang 100% benar-benar trans, benar-benar trans. Tapi itu jarang sekali terjadi. Ingat, jarang sekali terjadi orang kesurupan nangis keluar air mata. Itu jarang sekali, bukan berarti tidak ada. Terus yang tadi adalah matanya. Biasanya orang kalau kesurupan itu matanya belalaan gitu ya. Karena kalau dia kesurupan jin, itu mata itu diakses oleh dia untuk melihat sekitar, melihat orang-orang itu kayak gitu. Tapi kalau matanya mejem, kalau orang kesurupan jin, matanya mejem, ingat tadi, kepekaannya tinggi. Yang dia lihat itu bukan lagi menggunakan mata, tapi menggunakan sebuah kepekaan. Jadi kalau orang matanya mejem, nggak peka dengan lingkungan sekitar, ya itu nggak kesurupan. Terus berikutnya, apakah yang masuk ke Linda itu arwah? Enggak ada. Dalam Islam, banyak ulama menyatakan bahwa tidak ada arwah itu bisa masuk ke badan seseorang. Baik itu ya arwah manusia atau arwah binatang, itu tidak ada. Lalu kembali, sebelumnya saya jelaskan dulu, arwah itu apa? Kalau di Indonesia, arwah itu mengacu kepada rohnya orang yang jasadnya sudah meninggal. Itu ya, arwah ini adalah rohnya orang yang sudah meninggal. Kita meninggal, rohnya masuk alam kubur, atau kita tinggal ada rohnya, jasadnya hilang. Nah, roh inilah yang disebut dengan arwah. Itu orang Indonesia ya. Kita terbiasa menggunakan kata roh untuk mewakili orang yang sudah meninggal, maka dia jadi arwah. Nah, arwah itu yang bisa sana sini. Yang kedua, asal usul arwah, ya, arwah itu sebetulnya sebuah sebutan. Di Arab sana, di era zaman dulu, ada sebuah budaya di mana orang yang sudah meninggal itu kemudian menjadi hantu lah ya. Jadi hantu, bahasa kita hantu itu muncul, wujudnya seperti orang yang sudah meninggal. Nah, hantu itulah yang disebut dengan istilah arwah. Tapi arwah di sini adalah bukan ruhnya orang yang sudah meninggal. Orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab kuno menyebutkan jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal disebut arwah. Saya ulangi, jin atau setan yang maujud menyerupai orang yang sudah meninggal disebut arwah. Nah, ini adalah sebuah pemahaman, ada sebuah istilah yang biasa digunakan oleh Arab-Arab kuno, Arab-Arab Badui untuk menyebutkan jin-jin yang seneng ganggu manusia, wujudnya mirip seperti orang yang sudah meninggal. Nah, namanya arwah. Nah, beda dengan kita. Orang Indonesia itu nyebutnya arwah, itu adalah orang yang sudah meninggal. Nah, tidak ada dalam riwayat ataupun dalam sejarah, dalam pemahaman Islam, orang yang sudah meninggal, ruhnya bisa masuk ke orang yang masih hidup, itu tidak ada. Ya, itu pemahaman yang batil, Anda nggak boleh percaya itu.
Tapi kalau Anda meyakini bahwa arwah yang dimaksud adalah arwah versi orang Arab tadi, yaitu jin atau setan yang menyerupai orang meninggal, bahasa Jawanya namanya membo-membo ya. Jadi orang Jawa itu biasanya menyebutkan kalau ada setan mirip sama orang itu namanya membo-membo, merubah wujudnya menjadi orang yang sudah meninggal untuk menakut-nakuti. Nah, inilah tipu daya jin atau setan ketika dia masuk ke tubuh seseorang mengaku orang yang sudah meninggal. Makanya kita harus hati-hati ya. Jadi pahami, pegang erat-erat ya sebuah akidah kita bahwasanya setiap manusia, setiap yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti nanti akan mati. Nah, mati itu hanya meninggalkan ruh, dan ruh itu akan terjebak di alam barzah yang tidak boleh sembarangan bisa keluar. Sehingga tidak mungkin ada orang yang bisa menarik ruh dari alam barzah, itu tidak ada. Jadi kalau ada orang bisa manggil ruh kemudian dimasukkan ke badan seseorang, itu aneh. Ya, itu aneh ya. Yang paling banyak saya temui adalah biasanya adalah jin korin ya. Jin korin pun ini adalah banyak yang palsunya, belum tentu korin asli, tapi korin palsu. Artinya adalah jin yang ngaku-ngaku jadi korin. Pokoknya sangat membahas masalah gaib supranatural itu sangat-sangat jelimet sebetulnya. Tidak seperti yang Anda bayangkan, gampang mediumisasi, begini muncul itu terus bisa Anda percaya, nggak seperti itu. Saya pelakunya di sini adalah harus hati-hati benar ya untuk narik-narik seperti itu, nggak sembarangan. Banyak gagalnya. Paling banyak adalah penipuan. Oke, jadi kesimpulannya untuk Anda yang nanya ke saya sebetulnya masalah kesurupan Linda itu benar atau tidak. Ini secara pribadi dari saya, dari cara pandang saya, dengan ilmu-ilmu saya, pemahaman-pemahaman saya menyatakan itu adalah bukan kesurupan, ya, bukan trance. Dan tidak ada arwah Vina yang masuk ke tubuhnya. Ya, itu bukan arwah. Karena dalam akidah kita, tadi arwah tidak mungkin atau ruh tidak mungkin masuk ke orang yang hidup. Dan kembali, arwah itu dibagi dua. Orang Indonesia, arwah itu diistilahkan dengan orang yang sudah meninggal, sedangkan istilah dalam Arab itu adalah jin atau setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Nah, sebetulnya arwah yang sebetulnya yang asal muasalnya arwah itu yang benar yang dari Arab itu tadi, yaitu jin yang menyerupai bentuk manusia. Tapi kalau sudah di Indonesia sudah diadaptasi menjadi berubah karena kita sering mendoain orang mati ya, khususon ala arwahi atau khususon ala ruhi. Yang benar itu khususon ala ruhi, jangan arwahi gitu ya. Jadi misalkan begini, Anda punya orang tua, bapak namanya Pak Slamet, khususon ala arwahi, bahasanya jangan seperti itu bacanya, khususon ala ruhi, ruhnya jangan arwah, karena arwah itu bisa jadi jin gitu. Nah, jadi tidak ada namanya, yang saya lihat di sini adalah dia kesurupan. Apa yang terjadi adalah mood depression. Mood depression itu adalah kaitannya dengan psikologis, terus kaitannya itu adalah dengan tekanan secara mood, tekanan secara mental yang mengakibatkan sistem mental dia berubah menjadi histeria. Yang histeria ini dari orang awam dianggapnya sebuah kesurupan. Nah, kalau membahas masalah ingat kesurupan, masalah membedakan kesurupan, histeria dan sebagainya, silakan cari kajian-kajian saya di video-video yang lain yang sebelumnya. Mungkin kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak ingin menyinggung satu atau banyak orang di sini. Intinya adalah saya hanya menjawab ya permintaan dari rekan-rekan untuk speak up tentang masalah Vina. Intinya kalau masalah Vina saya nggak mau turut campur, saya nggak mau bikin itu. Tapi intinya saya hanya menyoroti masalah kesurupannya Linda. Ya, kesurupan Linda. Apa pandangan saya di situ? Terus apa alasannya saya itu nggak, tadi sudah saya jelaskan, saya kenapa nggak bikin konten masalah Vina yang lagi viral, ya saya nggak mau pansos, secara humanitis, secara etika itu bagi saya sudah menyalahi aturan. Terus begini ya, yang lucu lagi adalah kadang para yang ngaku-ngaku paranormal, bikin konten-konten yang lagi viral kayak gitu, coba Anda kembali ke belakang. Kita pernah ada kasus yang viral itu Alvin yang mendaki gunung terus kemudian hilang. Banyak paranormal, bahkan ada yang paranormal terkenal itu sampai naik gunung aja nggak ketemu. Lihat coba video-video yang lama. Ada yang katanya lagi dirantai di gua, ada yang bilang itu lagi disekap di pohon. Oh, banyak sekali kaitannya dengan gaib-gaib. Apa yang terjadi sebetulnya? Ternyata Alvin ketemu sudah meninggal di jurang. Ya kan? Akhirnya bagaimana coba orang paranormal yang menyatakan Alvin ini sedang disekap di pohon, di gua, di sini dimasuk alam gaib. Coba apa sekarang gitu? Apa pendapat mereka? Mereka nggak bikin klarifikasi. Yang kedua, kita pernah ada kasus viral Mangyana yang ketika itu dianggap dia hilang, tinggal ada motornya, orangnya nggak ada.
ada paranormal, bikin mediumisasi bahwa si Mang Yana ini disekap oleh ratu ular lah, diambil oleh jin itulah, disekap lah, ya, diculik lah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ternyata dia ketemunya di istri mudanya. Terus apa klarifikasinya coba? Paranormal yang menyatakan bahwa Mang Yana ini diculik oleh makhluk dan sebagainya, nggak ada kan? Terus bagaimana lagi dengan kisah KKN Desa Penari, Badarawi, bolak-balik orang menyapa, Pak bikin konten tentang KKN, sampai sekarang pun nggak jelas. Maksudnya itu realitanya seperti apa, di mana tempatnya, siapa pelaku-pelakunya, itu nggak ada gitu kan. Makanya itu tadi, saya bukannya takut di ini seseorang, enggak, saya takut dengan maksudnya logika saya sendiri aja nggak terima dengan itu gitu. Masa saya mau bikin konten yang seperti itu? Jadi berkacalah kepada kasus-kasus sebelumnya, ternyata banyak sekali ya kasus-kasus murni sebenarnya itu kasus-kasus realita, tapi dicoba oleh seseorang ingin ditinjau dari sisi gaib. Hanya banyak kesalahan toh hasilnya, banyak salah hasilnya. Nah itu saya tidak ingin seperti itu, saya tidak ingin mengacaukan pola pikir masyarakat. Ya tetap saya juga ya nggak punya ilmu tinggi, artinya itu juga saya terbatas ilmunya. Bisa juga saya salah, bisa juga benar dari apa yang saya sampaikan. Kita punya ilmu beda-beda dalam menyikapi sebuah masalah. Anda punya intelektualitas sendiri, saya punya intelektualitas sendiri. Saya memahami sedikit-sedikit masalah supranatural. Saya tapi lebih suka di psikologis. Saya lebih suka ke hal-hal yang sifatnya adalah realita ketimbang hal gaib. Hal gaib itu bagi saya dalam diri saya itu hanya sebagai pengiring lah ya, pengiring untuk memahami hal-hal sifatnya keimanan lah. Jadi masalah gaib, masalah jin itu ya ada, tapi ya nggak usah diekspor lah, terlalu teman-teman. Mungkin selama ini bagi saya itu hanya hiburan. Jadi bagi saya hal supranatural adalah hiburan, untuk hiburan gitu aja. Tapi pemahaman tentang hakikat kegaiban itu baru realitas sebenarnya. Pemahamannya ya, bukan masalah kejadiannya. Mungkin kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, mohon maaf kalau ada yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan seseorang di sini. Kiranya kita hanya ingin berbagi opini, pandangan kita terhadap sebuah kejadian-kejadian yang sedang ada saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maafirah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.